Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 28 Juli 2025. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 38b sampai 39, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, dikenal oleh banyak orang tentu menyenangkan. Namun berapa banyak orang yang mengenal kita tidaklah lebih penting daripada sebagai apa kita dikenal oleh orang lain. Banyak yang sudah mengetahui tentang Yesus, maka tidak heran saat ia bersama murid-muridnya mendarat di tanah orang Gerasa, ada juga yang mengenalinya. Hanya saja kali ini yang mengenalinya bukan manusia, melainkan setan-setan yang merasuki seorang laki-laki. Saat dia melihat Yesus, ia berteriak dan sujud di hadapan Yesus, karena ia mengenalinya sebagai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas 8 ayat 28. Sekali lagi Yesus melakukan mukjizat, dan yang menyaksikan mukjizat itu bukan hanya murid-muridnya, tetapi juga para penjaga babi. Mereka kemudian menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang di kota dan desa sekitarnya, juga memberitahukan bagaimana Yesus menyelamatkan laki-laki itu. Namun mereka meminta Yesus pergi, karena mereka mengenalinya bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai pembawa malapetaka. Demikian pula, laki-laki yang telah bebas dari setan-setan itu pulang ke rumahnya untuk menceritakan apa yang telah Allah lakukan. Dan ia memberitahu keluarganya tentang Yesus. Saat itu ia rindu untuk menyertai Yesus. Hal itu karena ia mengenali Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini di satu sisi, Yesus menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Di sisi lain, ia juga mengajarkan tugas pemberitaan Injil. Ia tidak hanya memanggil kita untuk menjadi murid yang mendengarkannya, tetapi juga yang menjalankan amanat agung, yakni mengajar segala sesuatu yang ia perintahkan kepada kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Saat kita sudah mengalami kasih Allah yang memulihkan kita, haruslah kita menceritakan dan memberitahukannya kepada semua orang. Baik itu keluarga, kenalan, sahabat, rekan kerja, atasan, ataupun orang-orang yang belum kita kenal. Bapak Ibu Saudara, perkenalkanlah Kristus kepada banyak orang di banyak tempat. Ceritakanlah tentang Kristus dan beritahukanlah perbuatan kasih-Nya melalui hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah ditebus dari hukuman dosa. Kami punya satu tanggung jawab, kami punya satu panggilan, yaitu untuk terus menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Dalam sukacita kami karena kami telah menjadi anak-anak-Mu, kami rindu, kami juga punya hati yang berbelas kasih seperti hati Tuhan. Dengan penuh sukacita, terus memberitakan Injil Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur untuk panggilan yang Kau berikan. Bukan hanya menjadi murid yang mendengarkan, tetapi juga menjadi para utusan yang kemudian Tuhan perintahkan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh mengerjakan ini. Kami rindu sungguh-sungguh boleh mengabarkan tentang Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah rekan kami bekerja. Di tengah-tengah kami hidup berkomunitas. Dan biarlah ketika kami melakukan itu, Engkau memberikan kami hikmat untuk boleh berkata-kata dengan baik. Dan biarlah melalui kehadiran kami, kasih Tuhan boleh dinyatakan,
setiap orang boleh kemudian mengenal Kristus dan dibawa datang kepada Kristus. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh terus memuliakan Engkau. Dan pakai kami sepanjang hari ini untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi, dengan melakukan itu, kami menceritakan tentang Engkau. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh terus aman dalam penyertaan Tuhan saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Dan teruslah menjadi saksi Kristus dimanapun orang berada. Shalom.